Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasakan saat di mana segala kata terasa hampa dan hanya keheningan yang mampu berbicara pada jiwa? Saat suara dunia memudar dan kita menemukan sebuah bahasa yang tak terucapkan, bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang dalam. Itulah makom diam, sebuah perjalanan batin menuju ruang sunyi yang penuh rahasia, bahasa jiwa yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun selain Allah sendiri. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap tabir makna diam, bukan sekadar tidak bicara, melainkan sebuah seni spiritual yang membawa kedamaian, penyembuhan, dan kedewasaan jiwa. Bersiaplah untuk memasuki ruang hening yang mengubah cara kita memandang diri, dunia, dan Sang Pencipta. Jangan lewatkan perjalanan ini, karena di dalam diam ada sebuah dunia yang menunggu untuk kita temukan bersama. Diam yang menyelimuti langit hati. Ada saat di mana kata-kata menjadi penghalang, bukan penghubung. Saat lidah berhenti, justru jiwa berbicara paling lantang. Diam pada makom tertentu bukanlah kebisuan, melainkan pintu yang membuka rahasia-rahasia yang tidak akan pernah terjangkau oleh bunyi. Di sana, suara dunia meredup dan suara Allah yang maha halus mulai terdengar di kedalaman ruh. Diam ini bukan sekadar berhenti bicara, melainkan membungkam semua gelombang pikiran yang liar, menenggelamkan diri dalam samudra kesadaran yang tak bernama. Makom diam adalah wilayah sunyi yang tidak setiap hamba mampu memasukinya. Ia adalah anugerah, bukan sekadar hasil latihan. Bagi sebagian orang, diam hanyalah ruang kosong tanpa makna. Namun bagi seorang salik yang sedang berjalan menuju Rabb-Nya, diam adalah bahasa yang tak tertulis, tak berbunyi, tetapi penuh makna yang melimpah. Setiap detik dalam diamnya adalah dialog batin antara dirinya dan Sang Pemilik hidup. Banyak yang mengira bahwa diam adalah ketiadaan aktivitas. Padahal di balik diam seorang arif, ada pergerakan yang lebih dahsyat daripada badai. Hatinya sibuk menyaksikan, ruhnya sibuk mengingat, sementara raganya seolah membeku. Diam yang sejati adalah diam yang syarat dengan kesadaran akan hadirnya Allah dalam setiap hela napas. Inilah diam yang tidak bisa dipalsukan, karena ia lahir dari penyerahan total. Ketika seorang hamba berada dalam makom diam, ia merasakan jarak antara dirinya dan dunia semakin menipis, bahkan menghilang. Suara gemuruh dunia terasa seperti angin di kejauhan, sementara keheningan batin membungkusnya seperti cahaya yang hangat. Pada saat itu, ia tidak lagi haus akan pengakuan manusia, karena pengakuan dari langit sudah cukup baginya. Ia tidak lagi mencari pembenaran, karena kebenaran itu sendiri telah mengalir di dalam dirinya. Makom diam bukanlah hasil dari kemalasan berbicara atau ketidakmampuan menyampaikan sesuatu. Ia adalah hasil dari kesadaran bahwa banyak hal yang tidak layak dibocorkan kepada telinga yang belum siap. Ada rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah disucikan, dan rahasia itu tidak akan keluar melalui kata-kata. Ia akan keluar melalui tatapan, melalui rasa, bahkan melalui aura yang memancar dari seseorang yang hidup dalam keheningan itu. Para arifin menyebut makom diam sebagai bahasa jiwa yang tak bisa diajarkan. Karena ia bukan ilmu yang bisa dibaca di lembaran kitab, bukan pula kalimat yang bisa dihafal. Ia adalah ilmu yang ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam hati seorang hamba. Maka jangan heran jika engkau menemukan seorang mursyid yang jarang berbicara panjang, tetapi setiap kali ia memandangmu, hatimu bergetar dan dadamu terasa lapang. Di permulaan perjalanan, seorang salik mungkin berusaha keras untuk memahami makna diam ini. Ia mencoba duduk, menahan lidah, mengosongkan pikiran, tetapi yang datang hanyalah kegelisahan. Itu wajar. Karena diam sejati bukanlah hasil dari usaha fisik semata, melainkan buah dari hati yang sudah tercerabut dari akar dunia. Maka sebelum sampai ke sana, seseorang harus belajar terlebih dahulu membungkam keinginan-keinginan duniawi, agar keheningan batin bisa lahir dengan sendirinya. Saat kata menjadi tirai. Kata-kata pada awalnya diciptakan untuk menyampaikan makna. Namun pada titik tertentu, kata justru menjadi tirai yang menutup cahaya hakikat. Semakin banyak berbicara, semakin jauh seseorang dari rasa yang murni.
Karena lidah yang terlalu aktif seringkali lebih sibuk membungkus ego daripada menyingkap kebenaran. Maka seorang yang telah mencicipi kehadiran Allah mulai menyadari bahwa kata tidak lagi selalu menjadi sahabat perjalanan. Ada momen di mana ia memilih diam, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut merusak kesucian yang telah ia temukan. Dalam dunia ruhani, ada rahasia yang hanya akan semakin kabur bila dijelaskan. Seperti aroma bunga yang hilang jika terlalu lama dihirup, atau seperti cahaya bintang yang pudar ketika dipegang. Begitu pula rahasia Allah, ia lebih indah dibiarkan bersinar dalam hati daripada diurai dalam kalimat. Seorang arif memahami bahwa tidak semua rasa layak dibawa ke telinga manusia, karena telinga hanya bisa mendengar bunyi, sedangkan hati mendengar cahaya. Diam pada makom ini adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu hadir. Tidak perlu diucapkan, karena cukup dirasakan. Tidak perlu dijelaskan, karena cukup disaksikan. Maka seorang salik yang sampai pada tahap ini akan lebih banyak memandang dengan mata hati daripada berbicara dengan lidahnya. Sebab ia tahu, suara yang lahir dari hati yang terhubung dengan Allah akan sampai meski tanpa melewati pita suara. Banyak orang menduga bahwa diam itu membatasi pergaulan atau menjauhkan dari manusia. Padahal diam yang benar justru memperdalam hubungan dengan mereka. Sebab ketika lidah berhenti, telinga hati menjadi lebih peka. Seseorang mulai mampu mendengar keluh kesah yang tak pernah terucap, merasakan luka yang tak pernah dikeluhkan, dan memahami cinta yang tak pernah dinyatakan. Makom diam membuat manusia mengerti bahwa bahasa terdalam manusia bukanlah kata, melainkan rasa. Namun makom ini juga penuh ujian. Dunia tidak pernah berhenti memanggil, menawarkan ribuan percakapan yang tampak penting, tetapi sesungguhnya kosong. Seorang salik harus waspada agar diamnya tidak tercuri oleh kegaduhan yang dibungkus dengan alasan mulia. Banyak yang tergelincir karena mencoba menjelaskan hakikat kepada yang belum siap, dan akhirnya kehilangan rasa yang dulu begitu murni. Diam yang sejati adalah menjaga rahasia itu tetap utuh, seperti menjaga permata dari tangan-tangan yang belum paham nilainya. Di sisi lain, makom diam bukan berarti menjauh dari dakwah atau menutup diri dari amanah. Justru seorang arif akan tahu kapan berbicara dan kapan berhenti. Diamnya bukan kebekuan, melainkan kekuatan yang menunggu saat tepat. Ketika ia berbicara, ucapannya akan seperti hujan yang turun pada tanah kering, sedikit tapi menghidupkan. Karena kata yang keluar dari diam akan jauh lebih berharga daripada kata yang lahir dari kebisingan batin. Akhirnya, makom diam adalah pelajaran tentang keseimbangan. Lidah tidak selamanya terkunci, tetapi hati selalu dijaga dari kegaduhan. Seorang salik yang telah mengerti akan tahu bahwa sebagian besar perjalanan menuju Allah justru terjadi dalam ruang sunyi. Diam adalah sayap, kata adalah kaki. Keduanya digunakan sesuai waktunya. Dan di antara keduanya, diam tetap menjadi bahasa jiwa yang paling suci, bahasa yang tidak akan pernah bisa diajarkan oleh siapapun, kecuali oleh Allah sendiri. Keheningan yang mengajar diam bukanlah ruang kosong tanpa isi. Di dalamnya terdapat madrasah yang tidak terlihat, tempat hati diajar langsung oleh sang guru sejati. Pelajaran yang diberikan di dalam keheningan ini tidak tertulis di buku, tidak pernah diucapkan oleh lisan, tetapi tertanam kuat di dalam lubuk jiwa. Seorang salik yang memasukinya akan mulai memahami makna ayat-ayat Allah yang sebelumnya hanya ia dengar, kini ia rasakan mengalir di seluruh keberadaannya. Keheningan itu menjadi pena, dan hati menjadi lembaran yang siap ditulis oleh cahaya. Dalam makom diam, pelajaran terbesar adalah pengenalan diri. Saat semua suara luar mereda, suara batin yang paling dalam mulai terdengar jelas. Di sanalah seorang hamba menemukan bahwa sebagian besar kegelisahan yang ia rasakan selama ini bukan datang dari luar, melainkan dari pikirannya sendiri. Dia membongkar topeng-topeng ego, membuka kerdok keinginan yang terselubung, dan mengajarkan bagaimana melepaskan semua itu tanpa perlawanan yang keras. Keheningan juga mengajarkan tentang sabar. Tidak ada yang bisa mempercepat proses di makom ini. Seperti pohon yang tumbuh perlahan di dalam tanah sebelum menembus permukaan. Begitu pula hati yang disiapkan oleh Allah. Kadang seseorang merasa sudah siap berbicara tentang hakikat, tetapi Allah menahan lidahnya.
Kadang ia ingin membagikan rasa yang ia temukan, tetapi Allah membuatnya sulit menguraikannya. Semua itu adalah bagian dari pendidikan rohani yang tidak bisa didesak. Di titik ini, seorang salik mulai melihat bahwa keheningan bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang penghormatan terhadap rahasia Allah. Tidak semua hal layak dipaparkan kepada semua orang. Ada yang harus tetap disimpan agar nilainya tidak ternodai oleh pikiran yang belum mengerti. Keheningan adalah bentuk penjagaan, seperti seorang penjaga istana yang tidak membiarkan sembarang orang masuk tanpa izin. Makom diam juga melatih mata hati untuk melihat tanda-tanda Allah di tempat yang sebelumnya diabaikan. Suara daun jatuh, gerakan awan, hembusan angin, semuanya menjadi ayat yang hidup. Ketika kata-kata berhenti, penglihatan batin menjadi lebih tajam. Seorang salik menyadari bahwa setiap detik di alam ini adalah pesan dari Allah, dan ia menjadi murid yang tekun, belajar tanpa harus membuka kitab, cukup dengan menyaksikan. Diam yang mengajar ini juga membentuk keberanian, karena semakin seseorang terbiasa hidup dalam keheningan, semakin sedikit ia membutuhkan pengakuan. Ia tidak lagi terikat pada pandangan orang, tidak lagi bergantung pada pujian atau takut pada celaan. Yang ia butuhkan hanyalah ridha Allah. Keheningan menjadikannya bebas, dan kebebasan itu membuatnya kokoh di tengah badai dunia. Pada akhirnya, makom diam adalah ruang belajar tanpa guru manusia, tanpa ruang kelas, tanpa papan tulis. Disinilah Allah sendiri menjadi pengajar, dan hati menjadi murid yang duduk patuh di hadapannya. Setiap yang keluar dari makom ini bukanlah sekadar ilmu, tetapi hikmah. Dan hikmah yang lahir dari diam akan selalu memiliki daya hidup yang jauh lebih panjang dibanding kata-kata yang lahir dari kebisingan. Rahasia yang dijaga keheningan. Diam di makom tertentu bukan sekadar berhenti bicara, melainkan menjaga sebuah rahasia yang terlalu berharga untuk diceritakan. Rahasia itu bukan milik pribadi, melainkan titipan dari Allah yang hanya dipercayakan kepada hati yang bersih. Setiap orang yang mendapat titipan ini tahu bahwa jika rahasia itu disebar tanpa izin, nilainya akan hilang dan bisa berubah menjadi fitnah. Karena itu, keheningan menjadi pagar yang melindunginya, bukan kurungan yang mengikatnya. Dalam perjalanan ruhani, ada rasa yang tidak bisa ditransfer lewat kata-kata. Rasa itu hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah merasakannya. Seperti manisnya madu yang tidak bisa dijelaskan kepada seseorang yang belum pernah mencicipinya, begitu pula rasa kedekatan dengan Allah. Seorang salik yang telah merasakannya akan lebih memilih diam, karena ia tahu bahwa kata-kata hanya akan mereduksi keagungan rasa, itu menjadi sekadar bunyi yang tak berdaya. Keheningan ini juga melatih rasa amanah. Allah memperlihatkan sebagian dari rahasianya, bukan untuk dijadikan bahan bicara, melainkan untuk memperkuat hati yang menerima. Sebab ada rahasia yang hanya menjadi beban jika dibuka, tetapi menjadi cahaya jika dijaga. Dalam makom diam, seorang hamba belajar bahwa tidak semua yang ia ketahui harus diungkapkan. Ada kalanya lebih baik membiarkan orang mencari sendiri, agar mereka sampai dengan perjuangan, bukan hanya mendengar cerita. Di sisi lain, rahasia yang dijaga oleh diam akan terus bertumbuh di dalam hati. Setiap hari ia menjadi lebih dalam, lebih tajam, dan lebih bercahaya. Diam seperti memberi waktu bagi rahasia itu untuk matang, seperti buah yang dibiarkan di pohon sampai manis sempurna. Maka ketika suatu saat Allah memerintahkan untuk berbicara, kata-kata yang keluar tidak hanya menjadi penjelasan, tetapi juga menjadi kehidupan bagi siapapun yang mendengarnya. Makom diam juga mengajarkan bahwa menjaga rahasia bukan berarti memutus hubungan dengan manusia. Justru seorang arif tetap bersikap hangat, tetap tersenyum, tetap membantu, tetapi di dalam hatinya ia memegang mutiara yang tidak terlihat oleh siapapun. Keheningannya bukan dinding yang memisahkan, melainkan selimut yang menjaga, agar intan itu tidak ternoda oleh debu dunia. Banyak yang tidak memahami, lalu mengira bahwa seorang yang diam adalah orang yang tidak peduli atau tidak tahu apa-apa. Padahal ia tahu jauh lebih banyak daripada yang dikira, hanya saja ia tidak merasa perlu menunjukkannya. Ia paham bahwa sebagian kebenaran hanya akan menjadi beban bagi mereka yang belum siap. Diam menjadi bentuk kasih sayang,
melindungi orang dari rahasia yang mungkin terlalu berat untuk mereka pikul. Pada akhirnya, rahasia yang dijaga keheningan adalah bagian dari adab kepada Allah. Ia adalah pengakuan bahwa pengetahuan ini bukan milik kita, melainkan amanah dari pemilik segala rahasia. Maka seorang salik yang berada di makom ini akan menjaga mulutnya sebagaimana ia menjaga hatinya. Tidak mengeluarkan sesuatu kecuali atas izin dan waktu yang telah ditentukan olehnya. Inilah keheningan yang bukan sekadar pilihan, tetapi panggilan dari langit. Diam yang menyembuhkan. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kata-kata, hanya bisa dipeluk oleh keheningan. Dalam makom diam, hati menemukan ruang untuk mengobati dirinya sendiri, tanpa interupsi suara luar. Diam memberikan kesempatan bagi jiwa untuk menata kembali serpihan-serpihan yang pernah pecah. Tidak ada penjelasan yang diperlukan, tidak ada nasihat yang dipaksakan, hanya kesunyian yang membiarkan luka itu berdamai dengan waktunya sendiri. Keheningan menjadi seperti air yang mengalir lembut di atas batu. Pelan, tetapi terus membentuk dan membersihkan. Saat seorang salik berdiam dalam kesadaran, setiap tarikan napasnya menjadi doa, setiap hela napasnya menjadi obat yang menembus bagian terdalam jiwanya. Luka yang dulunya terasa seperti racun, perlahan berubah menjadi hikmah yang manis. Semua itu terjadi bukan karena banyaknya bicara, tetapi karena kesediaan untuk diam dan mendengarkan suara hati yang dibimbing Allah. Diam juga menyembuhkan karena memutus arus kegaduhan pikiran. Dalam kebisingan, pikiran mudah terjebak pada putaran keluhan dan kemarahan yang tidak berkesudahan. Tetapi ketika diam, pikiran mulai melambat. Seperti riak air yang perlahan menghilang di permukaan danau. Kegelisahan itu pun mereda. Hati mulai melihat masalah dengan kejernihan baru, menemukan solusi yang sebelumnya terhalang oleh kebisingan batin. Seorang arif yang telah melewati badai kehidupan tahu betul bahwa tidak semua luka membutuhkan kata untuk diobati. Ada luka yang justru semakin dalam jika terus dibicarakan. Diam menjadi cara untuk menghentikan darah yang keluar, agar hati punya kesempatan untuk menumbuhkan jaringan baru. Dalam diam yang terhubung dengan Allah, hati menyerap cahayanya, dan cahaya itulah yang menjadi penawar paling mujarab. Diam yang menyembuhkan juga mengajarkan kelembutan. Ia membuat seseorang lebih sabar dalam menghadapi kesalahan orang lain, lebih bijak dalam menanggapi hinaan, dan lebih lapang dalam menerima takdir. Diam membentuk jarak antara perasaan dan reaksi, memberi ruang untuk memilih respon yang lahir dari kesadaran, bukan dari nafsu sesaat. Karena itulah, seorang yang hidup dalam makom diam sering tampak tenang bahkan di tengah situasi yang sulit. Keheningan yang menyembuhkan ini bukanlah pasif atau menyerah. Justru ia adalah bentuk ikhtiar yang paling halus, menyerahkan proses penyembuhan kepada Allah sambil menjaga hati agar tidak keruh. Diam di sini adalah bentuk tawakal yang aktif, di mana seorang hamba terus berdoa di dalam hatinya, namun tidak memaksakan kata-kata untuk memaksa takdir berjalan sesuai keinginannya. Akhirnya, diam yang menyembuhkan adalah karunia besar. Tidak semua orang mampu duduk dalam kesunyian dan merasa damai. Bagi sebagian orang, diam terasa menyiksa, tetapi bagi mereka yang telah menemukan Allah di dalamnya, diam adalah taman penyembuhan yang luas dan indah. Di sanalah luka-luka lama hilang, hati menjadi ringan, dan jiwa bersiap melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih tegap. Diam sebagai benteng dari fitnah dunia. Dunia ini penuh dengan gelombang suara yang tak pernah reda. Suara pujian, suara celaan, suara ajakan, bahkan suara tipuan yang dibungkus manis. Di tengah lautan itu, diam menjadi seperti sebuah benteng yang kokoh. Seorang hamba yang memahami makom diam akan lebih memilih menjaga dirinya dari arus percakapan yang bisa menyeret hati menuju keruhnya dunia. Diam bukan berarti menutup diri, melainkan membatasi pintu agar tidak semua yang di luar masuk dan merusak isi hati. Banyak fitnah bermula dari kata-kata. Ucapan yang tak dijaga bisa menjadi panah yang melukai atau api yang membakar hubungan. Diam menjadi perisai yang menahan agar lidah tidak ikut menambah bara. Seorang yang bijak akan tahu bahwa ada kemenangan yang justru diraih dengan tidak membalas, ada kehormatan yang dijaga dengan tidak menjawab. Diam bukan kalah,
tetapi memilih medan pertempuran yang benar, medan batin, bukan medan kata. Benteng diam juga melindungi hati dari godaan pengakuan dan sanjungan. Dunia sering memuji untuk menarik, atau menghina untuk menguji. Orang yang hatinya tergantung pada suara luar akan mudah goyah, tetapi mereka yang sudah terbiasa hidup dalam keheningan akan sulit dipengaruhi. Ia tidak mabuk pujian, tidak tumbang oleh celaan, karena hatinya sudah menemukan pusat ketenangan yang tidak bergantung pada pendapat manusia. Selain itu, dia mencegah seseorang terlibat dalam percakapan sia-sia yang hanya menguras waktu dan tenaga. Dunia menawarkan banyak obrolan yang tampak penting, tetapi hakikatnya hanya memindahkan energi kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam makom diam, seorang salik akan mulai selektif. Kapan berbicara, kapan mendengar, dan kapan menarik diri. Ia tahu bahwa waktu adalah modal yang harus dijaga, dan setiap kata yang keluar akan dimintai pertanggungjawaban. Benteng diam juga membentengi dari tipu daya nafsu yang sering bersembunyi di balik alasan mulia. Kadang seseorang merasa perlu berbicara untuk membela kebenaran, padahal hatinya sedang mencari kemenangan ego. Makom diam mengajarkan untuk menunda ucapan sampai hati benar-benar bersih dari dorongan itu. Dengan demikian, ketika kata akhirnya diucapkan, ia lahir dari keikhlasan, bukan dari keinginan untuk menang. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, dia menjadi penanda orang-orang pilihan. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah terbawa arus. Diam mereka bukan hasil ketakutan, tetapi hasil keyakinan bahwa Allah lebih mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Maka, benteng diam bukanlah dinding yang memisahkan dari manusia, melainkan pagar yang menjaga agar jiwa tetap jernih di tengah pusaran fitnah dunia. Akhirnya, makom diam sebagai benteng adalah bentuk penjagaan diri yang halus namun kuat. Ia melindungi dari fitnah kata, fitnah hati, dan fitnah dunia. Di balik tembok keheningan itu, hati bisa terus memandang kepada Allah tanpa terganggu oleh riuhnya pasar kehidupan. Dan di sanalah seorang hamba menemukan keamanan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selainnya. Diam yang memperdalam zikir. Zikir bukan sekadar melafazkan nama Allah dengan lisan, tetapi menghidupkan kesadaran akannya di dalam hati. Makom diam membantu seorang hamba membawa zikir dari permukaan kata menuju kedalaman rasa. Saat lisan terhenti, hati justru bekerja lebih dalam. Tidak ada lagi gangguan dari bunyi, hanya getaran rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di titik ini, setiap detik menjadi zikir, meski bibir tak bergerak. Diam membuat seorang salik mampu merasakan zikir dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Tarikan napas membawa kesadaran bahwa hidup adalah anugerah. Hembusan napas membawa penyerahan kepada Yang Maha Mengatur. Dengan diam, zikir menjadi lebih halus, masuk ke ruang-ruang batin yang sebelumnya tidak terjangkau oleh zikir lisan. Rasanya seperti cahaya yang menembus ke kedalaman samudera hati, menyinari setiap sudut yang gelap. Keheningan juga menjaga zikir dari pencemaran ria. Saat zikir dilakukan dalam kebisingan, terkadang ada keinginan tersembunyi untuk didengar atau dilihat orang. Tetapi dalam diam, zikir menjadi murni, hanya untuk Allah semata. Tidak ada saksi, tidak ada penonton, hanya hamba dan Rabb-Nya. Kesunyian menjadi tirai yang melindungi kesucian ibadah ini dari tatapan dunia. Makom diam melatih kesadaran terus-menerus atau zikir daim. Seorang hamba yang sudah terbiasa berzikir dalam diam akan membawa Allah dalam setiap geraknya, tanpa harus mengucapkan apapun. Ia memandang dengan zikir, ia berjalan dengan zikir, bahkan ia diam pun dalam zikir. Kesadaran ini membuatnya tetap terhubung kepada Allah meski sedang berinteraksi dengan dunia. Diam juga memperdalam rasa khusyuk. Tanpa gangguan kata, hati bisa masuk ke keadaan hudur, hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dalam kondisi ini seorang hamba bisa merasakan seolah ia berdiri di hadapannya meski fisiknya berada di bumi. Zikir dalam keheningan ini bukan sekadar ibadah, tetapi perjumpaan batin yang menggetarkan jiwa. Keheningan zikir melahirkan ketenangan yang nyata. Bukan ketenangan buatan yang datang dari rekayasa pikiran, melainkan ketenangan yang memancar dari dalam, karena hati merasakan pelukan Allah di setiap saat. Inilah ketenangan yang membuat seorang hamba tidak mudah goyah, meski dunia di sekitarnya berguncang. Ia sudah menemukan jangkar yang menahannya di tengah badai.
Akhirnya diam yang memperdalam zikir adalah rahasia perjalanan para kekasih Allah. Mereka mungkin tampak diam bagi dunia, tetapi di dalamnya ada samudra zikir yang bergelora. Dari luar mereka tampak sunyi, tetapi di dalam hati mereka setiap detik adalah seruan, setiap napas adalah pujian, dan setiap diam adalah panggilan kepada sang pemilik jiwa. Diam yang membersihkan hati. Diam dalam makom tertentu bukanlah kekosongan, melainkan proses pembersihan. Saat seorang hamba memilih diam, ia memberi ruang bagi hatinya untuk meninjau kembali isi dirinya tanpa gangguan suara luar. Dalam hening itu, ia bisa melihat dengan jernih sifat-sifat buruk yang selama ini bersembunyi di balik kesibukan kata dan gerak. Diam menjadi cermin yang memantulkan wajah asli hati, tanpa polesan dan tanpa topeng. Banyak sifat buruk tumbuh karena lidah terlalu bebas. Kata-kata yang tidak terjaga melahirkan kebohongan, ghibah, ria, atau kesombongan. Dengan diam, pintu itu ditutup. Nafsu yang biasanya menemukan jalan keluar lewat ucapan mulai kehilangan tempat. Disinilah proses pembersihan dimulai. Bukan dengan memerangi sifat buruk dari luar, tetapi dengan menghentikan saluran yang memberinya makan. Diam juga melatih seorang hamba untuk menahan diri dari pembelaan ego. Ketika diserang atau dikritik, respon alami manusia adalah membalas dengan kata. Tetapi dia memutus rantai itu. Setiap kali ia memilih diam, ia sedang meruntuhkan satu lapisan ego yang selama ini menutupi cahaya hati. Lama-kelamaan, ia akan merasakan hatinya lebih lapang, tidak mudah tersinggung, dan tidak terguncang oleh pendapat orang. Keheningan yang dijalani dengan kesadaran juga membersihkan hati dari sifat tergesa-gesa. Kata-kata sering lahir dari reaksi spontan yang dipicu oleh emosi. Dan emosi yang tidak terkendali adalah pintu masuk bagi banyak penyakit hati. Dengan diam, seorang hamba belajar untuk memberi jeda. Jeda itu adalah ruang suci di mana ia bisa menimbang apakah responnya lahir dari kebenaran atau hanya dorongan nafsu. Makom diam membuat seorang salik lebih peka terhadap bisikan hatinya. Dalam kebisingan, suara nurani sering tertutup oleh riuhnya pikiran. Tetapi dalam diam, nurani menjadi jelas dan tegas. Ia bisa membedakan mana bisikan yang datang dari nafsu, mana ilham yang datang dari Allah. Kemurnian ini adalah inti dari pembersihan hati, membuang segala yang menghalangi, dan hanya membiarkan cahaya yang suci tinggal di dalamnya. Diam juga menjadi ajang latihan sabar. Tidak semua yang dirasa perlu diucapkan harus diucapkan sekarang. Menunda kata demi menjaga hati orang lain atau demi menghindari fitnah adalah bentuk kesabaran yang tinggi. Kesabaran ini, jika terus dilatih, akan membersihkan hati dari kerak amarah dan kebencian. Ia akan menggantinya dengan kelembutan dan kasih sayang. Pada akhirnya, diam yang membersihkan hati adalah sebuah ibadah batin. Ia tidak selalu terlihat, tidak memerlukan pengakuan, tetapi efeknya nyata. Hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan wajah memancarkan keteduhan yang lahir dari dalam. Diam ini bukan sekadar menahan suara, tetapi menahan segala yang kotor agar tidak keluar dan mengotori dunia. Sambil menyiapkan hati menjadi bejana yang layak bagi cahaya Allah. Diam sebagai tanda kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual tidak diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara tentang kebenaran, tetapi dari seberapa ia mampu menjaga diri dalam kesunyian ketika kata-kata sudah tak lagi bermanfaat. Diam menjadi tanda bahwa seseorang telah melewati fase di mana ego ingin selalu terlihat, didengar, atau dipuji. Ia sudah memahami bahwa banyak hal di dunia ini tidak memerlukan respon verbal, melainkan kesadaran batin yang tenang. Orang yang matang secara spiritual tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan lidah. Ia tidak merasa terancam oleh kesalahan orang lain, tidak tergesa-gesa untuk membetulkan segala sesuatu di luar dirinya. Sebab ia paham, tugas pertama seorang hamba adalah membetulkan dirinya sendiri. Dia memberinya ruang untuk terus mengoreksi diri sebelum mengoreksi dunia. Makom diam pada tingkat kedewasaan ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba telah keluar dari jebakan reaksi emosional. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh hinaan, fitnah, atau provokasi. Diamnya bukan karena takut atau lemah,
tetapi karena ia tahu bahwa merespon setiap serangan hanya akan membuang energi dan mengaburkan pandangan dari tujuan utamanya, Allah. Kedewasaan spiritual membuat seseorang mampu menerima perbedaan tanpa terburu-buru menghakimi. Ia tahu bahwa setiap orang berjalan di jalan yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dan mendapat cahaya pada waktunya masing-masing. Diam di sini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan orang lain, tanpa harus mencampuri dengan kata-kata yang bisa memutus benang halus hidayah yang sedang Allah tarik kepada mereka. Diam juga menandakan kemampuan untuk menahan rahasia. Tidak semua hal yang diketahui harus dibagikan. Orang yang matang secara batin paham bahwa beberapa ilmu adalah amanah yang harus dijaga, bukan diumbar. Ada kata-kata yang jika diucapkan pada waktu atau orang yang salah justru akan merusak, bukan memperbaiki. Kedewasaan ini membuatnya memilih diam, menunggu waktu yang tepat, atau bahkan membiarkannya tetap menjadi rahasia antara dia dan Allah. Keheningan seorang yang matang secara spiritual memiliki wibawa yang tidak dapat dibentuk oleh kata-kata. Kehadirannya menenangkan, pandangannya dalam, dan geraknya penuh pertimbangan. Orang di sekitarnya merasakan keteduhan yang terpancar, meskipun ia tidak banyak berbicara. Diamnya bukan kekosongan, tetapi ruang yang penuh dengan hikmah dan doa yang tidak terdengar. Pada akhirnya, diam sebagai tanda kedewasaan spiritual adalah mahkota yang tidak setiap orang sanggup memakainya. Ia tidak diperoleh dalam sehari, melainkan hasil perjalanan panjang melewati luka, kesalahan, penyesalan, dan pembelajaran. Ketika akhirnya seseorang sampai pada titik ini, diamnya menjadi bahasa yang lebih fasih daripada 1000 kalimat. Bahasa yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sudah mengenal Tuhannya. Diam sebagai puncak perjalanan jiwa. Pada tahap tertinggi perjalanan spiritual, diam bukan lagi sekadar pilihan atau latihan, tetapi menjadi keadaan alami hati yang telah mencapai keseimbangan sempurna. Di sini, diam bukan berarti tidak berinteraksi dengan dunia, melainkan berinteraksi tanpa kehilangan pusat ketenangan batin. Setiap kata yang keluar lahir dari keheningan yang sudah mendarah daging, dan setiap diam yang dipilih adalah hasil dari kebijaksanaan yang matang. Diam di puncak perjalanan jiwa adalah bentuk penyaksian yang mendalam. Seorang hamba sudah tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirinya atau membela dirinya, sebab ia merasa cukup dengan pandangan Allah. Ia tahu bahwa dunia hanyalah cermin sementara, sedangkan tujuan sejati adalah pertemuan abadi dengan Sang Pencipta. Maka diamnya bukan jarak, tetapi jembatan menujunya. Di level ini, diam bukan lagi upaya menahan kata, tetapi penyerahan total kepada kehendak Allah. Jika harus berbicara, ia berbicara dengan izinnya. Jika harus diam, ia diam dalam ridanya. Hatinya telah bebas dari keinginan untuk mengatur hasil, karena ia telah yakin bahwa segala sesuatu berada di bawah pengaturan Allah yang sempurna. Makom diam di puncak perjalanan jiwa membuat seorang hamba hidup di antara dua kesadaran. Hadir bersama manusia dan hadir bersama Allah. Ia bisa mendengar keluh kesah dunia, tetapi hatinya tetap berada di taman keabadian. Ia ikut menangis bersama yang berduka, tertawa bersama yang gembira, namun di dalam dirinya ada lautan hening yang tidak terguncang oleh pasang surut kehidupan. Diam juga menjadi pintu bagi rahasia-rahasia yang Allah titipkan. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi haus akan pengakuan, karena yang ia kejar hanyalah keridaan Allah. Ia tahu bahwa ada hal-hal yang hanya layak diucapkan kepada Allah dalam sujud malam, bukan di hadapan manusia. Maka diamnya menjadi ladang doa, setiap tarikan napasnya adalah tasbih, dan setiap detiknya adalah ibadah. Bagi mereka yang sampai pada puncak ini, dunia tidak lagi memikat dengan gemerlapnya. Keheningan yang mereka rasakan jauh lebih indah daripada tepuk tangan, jauh lebih damai daripada pujian, dan jauh lebih abadi daripada semua kenikmatan fana. Mereka hidup di tengah manusia, tetapi hati mereka sudah menetap di sisinya. Dan disitulah rahasia makom, diam tersingkap sepenuhnya. Bahwa diam bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih dalam. Kehidupan yang tidak lagi diukur dari apa yang tampak di luar, tetapi dari getaran cinta dan penyerahan di dalam. Diam menjadi bahasa jiwa yang hanya dimengerti oleh mereka yang hatinya telah pulang.
Makom diam adalah perjalanan dari permukaan menuju kedalaman, dari suara menuju makna, dari kata menuju cahaya. Ia dimulai dari menahan lidah, berlanjut pada membersihkan hati, dan berakhir pada penyerahan total kepada Allah. Sepanjang perjalanan ini, seorang hamba belajar bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan, tidak semua luka harus diceritakan, dan tidak semua rahasia layak dibagikan. Dia mengajarkan kita untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan, suara hati yang tulus, suara nurani yang jernih, dan suara panggilan Allah yang lembut. Di dalam keheningan, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena Dia selalu ada, lebih dekat dari urat leher. Akhirnya makom diam bukanlah pelarian dari kehidupan, tetapi cara tertinggi untuk menghadapinya. Dia melindungi dari fitnah dunia, memperdalam zikir, membersihkan hati, dan mematangkan jiwa. Dan pada puncaknya, dia menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dialami.